Long Hengsu melanjutkan, mengingat prestasi luar biasa dari kelas baru di turnamen ini, seluruh kelas akan diberi hadiah 1 kali makan sehari dari jendela pertama untuk 1 semester. Setelah mendengar kata-kata ini, gumaman ketidakpuasan sebelumnya berubah menjadi sorakan. Apa jendela pertama? Ini menyajikan makanan paling bergizi. Tanpa membicarakan rasanya, itu memiliki manfaat paling besar untuk budidaya mereka tetapi sangat mahal. Kebanyakan keluarga tidak mampu memberi makan anak-anak mereka dari jendela pertama. Makanan senilai 1 tem dari jendela pertama bernilai sejumlah uang yang luar biasa. Saat ini, sebagai guru yang bertanggung jawab atas kelas 2, wajah Ye Yingluo semakin muram mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak senang dengan perkembangan ini. Long Hengsu berteriak, tenang. Saat itulah sorak-sorai berangsur-angsur mereda. Long Hengsu dilanjutkan. Karena keunggulan kelas 1 tahun ini, direksi memutuskan untuk melakukan studi. Kami sedang membangun kelas eksperimen di kelas 1 yang akan terdiri dari siswa terbaik di kelas tersebut. Ini untuk sementara akan disebut kelas 0, dan Wu Zhangkong akan menjadi guru yang bertanggung jawab. Siswa untuk kelas 0 telah dipilih. Dari kelas 1, kami memiliki Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue. Dari kelas 2, kami memiliki Zhang Yangzi, Wang Jinxi, dan Wei Xiaofeng. Di masa depan, siswa lain yang menunjukkan kemampuan luar biasa juga akan dimasukkan ke kelas 0. Petik 2. Kelas 0. Apa-apaan ini? Semua siswa yang berkumpul dalam keadaan linglung. Sepanjang sejarah Akademi Issea, tidak pernah ada kelas 0. Selain itu, apa artinya memiliki Wu Zhangkong sebagai guru yang bertanggung jawab? Trio Tang Wulin terkejut, sementara Wang Jinxi dan Wei Xiaofeng memiliki reaksi serupa di sisi lain. Dalam gerakan yang hampir tersinkronisasi, keduanya memandang ke arah trio Tang Wulin. Ekspresi Wei Xiaofeng penuh dengan kebencian dan permusuhan, sementara tatapan Wang Jinxi hanya terfokus pada Tang Wulin saat dia membuat wajah yang rumit. Wu Zhangkong tidak berekspresi seperti biasanya, tetapi kenyataannya dia sudah diberitahu oleh Dewan Direksi tadi malam setelah mereka memutuskan untuk menyetujui rencana tersebut. Long Hengsu berkata, selain dari 2 pengumuman ini, masih ada hukuman yang akan diumumkan. Pada pertandingan kemarin antara kelas 1 dan kelas 2, kedua belah pihak memprioritaskan rekan-rekannya pertama dan kompetisi kedua, yang menyebabkan 3 siswa terluka parah. Hal ini menimbulkan keprihatinan serius bagi ke-6 peserta tersebut. Karena itu, mereka akan kehilangan hadiah turnamen sebagai hukuman dan peringatan kepada orang lain. Petik 2. Kehilangan pahala mereka. Tampaknya untuk turnamen promosi kelas-kelas ini, bahkan jika mereka menang, tidak akan ada hadiah. Kelas mereka hanya akan dipromosikan. Long Hengsu telah mengucapkan kata-kata ini dengan kasar, tetapi dalam kenyataannya ini bahkan bukan hukuman sama sekali. Presiden, apakah Anda memiliki kata-kata untuk diucapkan? Long Hengsu bertanya, melihat Yu Zhen di sisinya. Yu Zhen mengangguk dan mulai berbicara dengan suara yang jelas. Siswa, saya yakin Anda semua sangat ingin tahu mengapa kami mendirikan kelas 0. Ini karena siswa yang kami pilih sudah jauh melampaui level teman sebayanya. Jika mereka terus maju dengan siswa lain, bakat mereka akan terkubur. Singkatnya, jika Anda ingin bersinar di masa depan, maka Anda harus berusaha lebih keras. Saya berharap bahwa saya akan melihat lebih banyak siswa bergabung dengan kelas 0 nanti, menjadi jenius terhebat di Akademi Issea. Baiklah, majelis selesai. Kalian semua boleh pergi sekarang. Guru, pimpin kelas Anda kembali. Long Hengsu akan bertindak sebagai guru pengganti 1 kelas sampai guru baru dapat ditemukan. Wu Zhangkong dan siswa kelas 0 akan tetap di sini. Petik 2. Dipenuhi dengan keterkejutan, kekaguman, kecemburuan, dan penyesalan, siswa dari 5 kelas kembali ke ruang kelas mereka, hanya menyisakan presiden dan juga siswa dari kelas 0 yang baru didirikan. Anak-anak, kemarilah. Yu Zhen memanggil semua orang. Meski mereka agak enggan, mereka berlima masih berjalan. Di hadapan presiden akademi, bahkan Wei Xiaofeng tidak berani bertindak dengan cara yang tidak terkendali. Jelas, bagaimanapun, bahwa trio Tang Wulin dan 2 lainnya memiliki ketegangan di antara mereka. Saat Yu Zhen mengamati 5 anak di depannya, dia tidak bisa menahan alisnya. Dia dengan dingin berkata, kalian cukup mampu, ya. Apakah Anda berpikir bahwa hanya karena Anda sedikit lebih luar biasa daripada teman-teman Anda, maka Anda hebat? Lihatlah kalian semua, apa yang telah kalian capai. Di antara kalian berlima, 2 lengannya patah, dan masih ada 1 yang kakinya patah beristirahat di kelas. Petik 2. Kelima dari mereka dimarahi dengan linglung.
Mereka tidak pernah menyangka Yu Zhen akan menegur mereka seperti ini. Begitu mereka tiba, mereka disiram dengan cambuk lidah. Yu Zhen melanjutkan dengan ekspresi tegas. Saya sudah mengatakan apa tujuan dari kelas 0, itu untuk tidak menahan Anda. Tetapi bahkan dengan betapa kecilnya Anda semua, Anda menyimpan begitu banyak kesombongan dan kesombongan di dalam hati Anda. Saya akan membuat Anda semua berperilaku dengan integritas di depan saya, jika tidak, jangan salahkan akademi karena tidak sopan. Saya memperingatkan Anda sekarang, jika situasi seperti kemarin terjadi lagi, kalian semua akan dihukum. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda jenius sehingga Anda tidak harus mengikuti aturan. Anda semua hanya melihat langit dari dasar sumur. Ada banyak orang yang bahkan lebih menonjol dari kalian berlima di seluruh federasi. Sejak awal, dunia ini tidak pernah kekurangan jenius, juga tidak kekurangan jenius yang mati muda. Jika seorang jenius ingin menjadi hebat, maka mereka harus menginvestasikan lebih banyak usaha daripada orang biasa. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi potensi Anda. Apakah kalian semua mengerti? Petik 2. Dimengerti. Di hadapan aura sombong presiden, tidak ada dari 5 anak itu yang bisa mengangkat kepala. Tanda tangani kontrak ini. Dengan membalikkan tangannya, setumpuk kertas muncul, dan dia segera membagikannya kepada kelima anak itu. Mereka berlima tanpa sadar mengambil pena itu. Tang Wulin memeriksanya, perhatiannya tertuju pada kata besar di atas kontrak. Mengikuti judulnya, konten di bawahnya dapat diringkas sebagai berikut, orang XXX secara sukarela menandatangani kontrak dengan ISEA Academy. Sebelum XXX lulus dari divisi menengah dan divisi lanjutan, mereka tidak akan pindah sekolah. Ini adalah inti umum kontrak. Apa artinya ini? Mereka berlima berpikir dengan linglung. Sekarang akademi telah menetapkan kelas 0, kami akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk Anda. Karena itu, akademi menginginkan jaminan bahwa Anda akan tinggal di sini selama studi. Itu bukan karena alasan aneh lainnya. Baik-baik saja maka, cukup tanda tangani sekarang. Petik 2. Xie dengan patuh bertanya, Presiden, bukankah kita harus berdiskusi dengan keluarga kita sebelum menandatangani ini? Yu Zhen berkedip beberapa kali. Tentu saja Anda bisa. Anda dapat kembali dan mendiskusikannya, tetapi Anda tidak akan dapat bergabung dengan kelas 0 lagi. Saya orang yang sangat sibuk, dan saya tidak punya waktu untuk menunggu Anda. Petik 2. Pada saat mereka berbicara, Tang Wulin sudah menandatangani namanya di kontrak. Baginya, kontrak ini tidak berarti apa-apa. Selain ISEA Academy, dia bahkan tidak tahu kemana lagi dia bisa belajar. Fakta bahwa akademi akan menginvestasikan lebih banyak sumber daya padanya, yang tidak berguna, adalah anugerah ilahi. Dia sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Gu Yue menandatanganinya hampir pada waktu yang sama dengan Tang Wulin. Melihat mereka berdua menandatanganinya, Xie tidak mempertanyakannya lagi. Tidak bisa meninggalkan ISEA Academy bukanlah masalah besar. Di sisi lain, Wang Jinxi telah menandatanganinya juga. Hanya Wei Xiaofeng yang saat ini ragu-ragu. Presiden, saya pikir tidak baik tidak berkonsultasi dengan keluarga saya dulu. Saya masih ingin mendiskusikan masalah ini dengan mereka sebelum saya menandatangani. Lagi pula, klan saya mungkin akan menyuruh saya pergi ke akademi yang lebih maju di masa depan. Petik 2. Yu Zhen mengangguk. Kamu sangat ambisius. Kamu bisa kembali ke kelas 2. Sekarang, hanya ada 5 siswa di kelas 0. Saat dia mengatakan ini, dia sudah mengambil kembali kontrak dari tangan Wei Xiaofeng dan mulai mengusirnya dengan tangannya. Wei Xiaofeng mengungkapkan ekspresi yang rumit, tetapi pada akhirnya dia tidak menarik kembali kontrak itu. Sebaliknya, dia membungkuk kepada presiden sebelum kembali ke kelas. Setelah dia pergi, ekspresi tegas dan dingin Yu Zhen meleleh menjadi senyuman lembut. Melihat keterampilan mengubah wajah seperti dewa, keempat siswa itu tidak bisa membantu tetapi jatuh pingsan. Baik-baik saja maka, Anda semua telah menandatangani kontrak jadi mulai sekarang, Anda adalah elit akademi. Kami akan menghormati keputusan Wei Xiaofeng tetapi di masa depan, saya yakin dia akan menyesali pilihannya hari ini. Meskipun Akademi ISEA kami tidak berperingkat terlalu tinggi di benua ini, kami masih satu-satunya akademi master jiwa menengah di kota besar ini. Dengan semua sumber daya kami yang mengalir ke Anda, saya berani mengatakan bahwa bahkan Akademi Shrek yang legendaris pun tidak bisa menandingi kami. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata yakin presiden, keempat siswa itu tiba-tiba merasa sedikit lebih baik tentang penandatanganan kontrak. Berdiri di kejauhan, mulut Wu Zhangkong sedikit bergerak ketika mendengar kata-kata itu.
Setelah kelas 0 didirikan di Issei Academy, yang menurut Tang Wulin paling mengejutkan adalah betapa berbedanya akademi tersebut memperlakukan mereka jika dibandingkan dengan perlakuan mereka terhadap siswa normal. Ruang kelas berubah menjadi lebih terbuka sementara kamar asrama mereka juga telah ditingkatkan. Mereka tidak lagi berbagi kamar dengan 4 orang, melainkan, mereka masing-masing memiliki kamar sendiri sekarang yang terletak bersebelahan. Apalagi kamar mereka sama dengan yang diberikan kepada guru biasa. Dengan kata lain, mereka menikmati perlakuan yang akan diterima seorang guru. Zhang Yangzi menandatangani kontrak tanpa ragu sedikit pun ketika mendengar bahwa Wang Jinsi telah menandatanganinya. Termasuk guru yang bertanggung jawab, kelas 0 terdiri dari 6 orang. Wu Zhangkong juga diberi tempat tinggal baru di samping asrama murid-muridnya. Asrama sebelumnya sekarang telah diganti dengan suite. Akademi memberi mereka waktu 1 hari untuk mengatur diri mereka sendiri sebelum kelas 0 secara resmi memulai kelas pada hari berikutnya. Secara alami, bahkan jika kelas akan dimulai sekarang, tidak semua dari mereka dapat hadir. Lagi pula, ketiganya menderita patah tulang yang parah dan hanya bisa menghadiri kelas teori untuk saat ini. Ruang kelas-kelas 0 tampak agak luas dan kosong. Meskipun tidak ada bedanya dengan ruang kelas biasa, ruangan itu tampak sangat besar dengan hanya 5 siswa di dalamnya. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi duduk di satu sisi sementara trio Tang Wulin duduk di sisi lain. Kelimanya seperti 2 sungai yang terpisah. Zhang Yangzi mengistirahatkan kakinya di atas kursi, ekspresinya gelap. Wang Jinsi adalah dirinya yang biasanya diam, tetapi matanya kadang-kadang akan beralih ke Tang Wulin. Wu Zhangkong memasuki ruang kelas dengan ekspresi tegas dan berjalan ke tengah. Dia menyapu pandangannya ke 5 siswa. Mulai saat ini, kurikulum Anda akan mengalami perubahan. Kata-katanya menarik perhatian ke-5 siswa tersebut. Bahkan jika itu adalah Zhang Yangzi dan Wang Jinsi, mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan pangeran tampan yang sangat sombong. Bagaimanapun juga, mereka juga terpesona oleh pertempuran antara Wu Zhangkong dan Guang Biao. Wu Zhangkong berkata, karena kondisi tubuh Anda saat ini, kami akan menunda kultivasi untuk sementara waktu. Sebaliknya, kita akan mulai dengan kelas teori. Hari ini kita akan mulai dengan Misha. Petik 2. Misha. Ketika mereka mendengar kata ini, ke-5 siswa itu saling memandang dengan bingung. Ekspresi Zhang Yangzi menjadi sedikit cerah karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Wu, bukankah Misha adalah topik untuk divisi lanjutan? Kami masih kelas 1. Bukankah ini terlalu dini? Petik 2. Biasanya, divisi perantara hanya akan mencakup pengetahuan dasar, dan mereka tidak akan mencakup Misha sampai mereka memasuki divisi lanjutan. Setelah lulus dari divisi lanjutan, mereka akan memasuki akademi lanjutan berdasarkan bidang studi mereka, berjalan selangkah demi selangkah menuju tujuan mereka. Siapapun yang bisa lulus dari akademi yang maju pasti akan menjadi elit masyarakat. Mereka baru saja memulai 6 tahun pertama mereka di divisi menengah, namun mereka sudah belajar tentang Misha. Bukankah ini hanya melompat ke depan? Wu Zhangkong menjawab dengan wajar, topik-topik di kelas Misha ini tidak akan diajarkan secara detail, jadi beban mata kuliah tidak akan terlalu banyak. Di antara kalian, siapa yang ingin menjadi Master Misha di masa depan? Petik 2. Mereka berlima terdiam serempak. Master Misha sudah identik dengan para ahli yang kuat dalam pandangan sebagian besar orang. Wu Zhangkong melanjutkan, dengan ini, kalian semua lebih baik memperhatikan di kelas. Dia melirik Zhang Yangzi saat dia selesai berbicara, menyebabkan dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhang Yangzi tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun yang meragukan. Misha modern telah mengalami 10.000 tahun pengembangan sementara perangkat jiwa telah melalui beberapa ribu tahun pengembangan, menjadi semakin luas. Teknologi selalu diteliti karena satu alasan utama, perang. Perangkat jiwa tidak terkecuali. Hanya setelah perangkat jiwa memenuhi medan perang, perangkat itu mulai digunakan oleh warga sipil. Para master pemandu jiwa pada saat itu tidak akan pernah membayangkan bahwa perangkat yang dipandu jiwa, atau singkatnya perangkat jiwa, dapat digunakan untuk memberdayakan seorang master jiwa dengan margin yang begitu besar. Hanya setelah mereka menemukan ini mereka mulai meneliti Misha. Soul Master telah menjadi profesi paling penting dalam beberapa puluh ribu tahun terakhir. Soul Master tidak hanya langka, tetapi mayoritas dari mereka juga lemah. Tetapi dengan munculnya perangkat jiwa, paradigma ini telah bergeser. Master jiwa peringkat rendah sekarang bisa menjadi jauh lebih kuat dengan mengandalkan kekuatan jiwa dan perangkat jiwa mereka. Setelah itu, mekanisme jiwa mulai muncul, memungkinkan Soul Master menjadi lebih kuat.
Soul Mecha dioperasikan dengan menggunakan kekuatan jiwa dari baterai kekuatan jiwa, sehingga memungkinkan penggunanya untuk menampilkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Mecha jiwa pertama dikembangkan dalam bentuk yang lebih besar, faktornya adalah semakin besar mereka, semakin besar baterai kekuatan jiwa yang dapat mereka pasang serta jumlah senjata yang dapat dilengkapi. Seiring kemajuan teknologi, Mecha dapat dioperasikan oleh orang biasa dengan tubuh yang cukup kuat. Sejak saat itu, Mecha jiwa menjadi senjata utama tentara modern. Dalam sejarah perkembangan Mecha, ada masa-masa di mana bentuknya kecil, sedang, dan besar dan sekarang sudah mengambil bentuk yang Anda semua kenal. Ini adalah garis besar dasar pengembangan Mecha. Ini adalah proses coba-coba dan peningkatan yang dihasilkannya. Ini melibatkan kesempurnaan sirkuit jiwa, berbagai inovasi, dan kemajuan teknologi dengan pesat. Mecha menjadi semakin penting dalam perang sejak diciptakan. Petik 2. Tang Wulin dengan sungguh-sungguh mendengarkan karena ini adalah pelajaran pertamanya yang tepat tentang Mecha. Jika dia ingin menjadi guru Mecha, ini adalah pengetahuan penting baginya. Tapi ini bukan mekanisme yang ingin kubicarakan denganmu. Wu Zhangkong berhenti di sana, membiarkan keheranan melanda kelima siswa itu. Bukan Mecha ini, Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, bukankah kalian semua berpikir bahwa seiring berkembangnya teknologi, orang biasa dapat mengontrol perangkat jiwa dengan lebih baik dan lebih baik? Kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda, itu hanya yang dipikirkan orang biasa. Dalam puluhan ribu tahun sejarah yang telah disaksikan oleh benua Douluo, satu fakta tidak pernah berubah, Soul Master adalah eksistensi yang paling kuat. Dengan bantuan perangkat jiwa, orang biasa mungkin bisa menyamai Soul Grandmaster, dan dengan Mecha, mereka bahkan mungkin bisa bersaing dengan Soul King 5 cincin. Mechas benar-benar menawarkan kekuatan yang luar biasa untuk penggunanya, tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat memberikan orang biasa kekuatan bertarung dari 8 cincin jiwa Douluo atau 9 cincin judul Douluo. Paling tidak, hal itu mustahil pada saat ini. Petik 2. Xie berkata, lalu bagaimana jika mereka menggunakan senjata super? Ada beberapa senjata super yang bisa digunakan orang biasa. Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Apa yang Anda bicarakan adalah kemungkinan. Tapi izinkan saya bertanya sebagai balasan, bagaimana jika kedua belah pihak memiliki senjata super? Siapa yang lebih berkuasa? Biar ku beritahukan dulu padamu, saat ini, senjata super terkuat tidak bisa mengalahkan orang terkuat. Petik 2. Wu Zhangkong berbicara tanpa ragu sedikit pun, menyebabkan kelima siswa itu duduk tanpa sadar karena terkejut. Setelah jeda singkat, Wu Zhangkong melanjutkan berbicara. Dengan tren kemajuan teknologi senjata umat manusia, mungkin senjata semacam itu akan muncul di masa depan. Tapi saat ini, tidak ada senjata seperti itu. Petik 2. Guru Wu, orang kuat yang kamu bicarakan ini, apakah mereka guru Mecha atau guru jiwa? Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong berkata, tepatnya, mereka berdua. Mecha yang biasa Anda lihat tingginya berkisar dari 5 hingga 8 meter dan memiliki beberapa perbedaan yang khas tergantung pada jenis Mecha mereka. Ini adalah Mecha modern berukuran sedang yang saya bicarakan. Dari penelitian mereka, Soul Guide Masters sampai pada kesimpulan bahwa kombinasi dari jumlah besar dan fleksibilitas bersama dengan keseimbangan kemampuan ofensif dan defensif adalah yang paling cocok untuk tentara. Tapi ini hanyalah Mecha standar untuk tentara. Atau mungkin lebih baik dikatakan, ini adalah mekanisme untuk orang biasa. Mecha putih dan kuning memiliki kategori yang sama, tetapi itu bukan tujuan Anda. Dengan bakat Anda sama sekali tidak bisa berkembang ke arah itu. Sebaliknya, Anda harus mengembangkan ke arah perlengkapan perang. Petik 2. Armor pertempuran. Ini adalah pertama kalinya mereka berlima mendengar kata-kata ini. Wu Zhangkong melanjutkan dengan bosan, yang benar-benar kuat tidak akan membiarkan tubuh mereka menjadi lebih besar. Alasan mekanisme ada adalah penguatan kekuatan, bukan menjadi lebih besar. Mecha ungu dan seterusnya semuanya berukuran kecil, sampai pada titik di mana mereka hampir seperti baju besi. Karena itu, mereka disebut baju besi perang. 1. Hanya Soul Master dengan armor tempur yang benar-benar bisa disebut ahli yang kuat. Mereka adalah ahli yang bisa menggabungkan jiwa bela diri dan Mecha mereka dengan sempurna, menghasilkan kekuatan tempur yang tangguh. Petik 2. 1. Mungkin telah ditarik kembali nanti agar Mecha dan armor perang menjadi dua jalur yang terpisah. Akan diperbaiki sesuai saat saya benar-benar menerjemahkan hal itu. Saya hanya membaca mentahnya. Armor pertempuran. Ide baru ini sepenuhnya menarik perhatian anak-anak muda ini. Bagaimanapun,
Misha seperti baju besi dianggap sebagai puncak. Seperti yang diketahui semua orang, selain Misha Master yang mengoperasikan Misha, ada juga pengrajin Misha yang sangat penting bagi Misha itu sendiri. Ada 3 macam pengrajin Misha, desainer Misha, pembuat Misha, dan mekanik Misha. Tujuan utama kuliah hari ini tentang Misha adalah untuk memberikan pengetahuan yang diperlukan bagi Anda semua untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang pekerjaan sekunder Anda di masa depan. Saya menyarankan agar Anda semua memilih satu pekerjaan dari ketiganya sebagai pekerjaan sekunder Anda karena itu akan membantu Anda di jalan untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Gu Yue bertanya dengan heran, Guru Wu, bukankah seharusnya kita memusatkan seluruh energi kita untuk berkultivasi? Paling-paling kita harus belajar cara mengoperasikan Misha, bukan? Mengapa kita perlu melakukan pekerjaan kedua? Petik 2. Wu Zhangkong berkata, jika kamu menginginkan baju perang yang kuat maka kamu harus memiliki yang cocok untukmu. Dengan demikian, Battle Armor Masters yang kuat pasti akan sangat akrab dengan armor tempur mereka. Mereka akan merancang, membuat, atau memperbaikinya sendiri. Hanya dengan cara ini Anda bisa secara bertahap membiasakan diri dengan setiap detail baju besi. Jika Anda tidak mengambil pekerjaan kedua, Anda tidak akan pernah bisa memiliki perlengkapan perang yang paling pas yang dibuat untuk diri Anda sendiri dan tidak pernah naik ke altar dewa. Dengan terbentuknya kelas 0, kami hanya memiliki satu tujuan untukmu, itu adalah untuk mendorongmu menuju altar dewa. Ini adalah proses yang panjang dan sulit yang mungkin harus Anda dedikasikan sepanjang hidup Anda. Yang pertama ingin saya lakukan adalah meminimalkan waktu yang mungkin Anda buang melalui metode yang tidak tepat dan kemudian menjelaskan jalan yang harus Anda tempuh. Petik 2. Adapun pekerjaan apa yang Anda pilih, jangan khawatir tentang itu. Anda semua masih punya banyak waktu untuk memikirkan pilihan Anda. Tapi paling lambat, Anda harus memilih satu per kelas 3. Bahkan dengan bakat Anda, jalan Anda akan serupa dengan orang biasa, dan semakin cepat Anda memulai, semakin baik. Inilah alasan mengapa dalam 3 tahun, Anda harus memberi saya jawaban. Petik 2. Secara alami, 3 pekerjaan yang telah kuberikan padamu hanyalah pekerjaan yang menurutku terbaik. Mereka bukan satu-satunya pilihan Anda, dan masih ada beberapa pekerjaan yang terkait dengan Misha yang terbuka untuk Anda. Faktanya, bahkan ada seseorang di antara kamu yang telah memilih. Petik 2. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada Tang Wulin. Pekerjaan sekunder. Tang Wulin segera menyadari bahwa Guru Wu berbicara tentang pekerjaannya sebagai pandai besi. Wulin telah memilih menjadi pandai besi di usia yang sangat muda. Saya percaya dia kemungkinan besar sangat berbakat di bidang ini. Blacksmithing adalah salah satu pekerjaan yang saya juga ingin Anda pertimbangkan. Itu karena dari baju perang ungu dan seterusnya, proses pembuatan menjadi tidak terpisahkan dari penempaan. Terlepas dari pekerjaan apa yang Anda pilih, Anda tidak akan kekurangan sumber daya kultivasi jika Anda dapat mencapai bintang 5 atau lebih. Petik 2. Tang Wulin adalah yang paling tenang di antara mereka karena dia sudah memilih pekerjaan dan tidak akan mempertimbangkannya kembali. Dia sudah menjadi Grandmaster Blacksmith bintang 3. Tidak hanya dia dihargai oleh Asosiasi Pandai Besi tetapi dia juga sudah jauh ke dalam studi tempah. Semakin dia menempa, semakin dia memahami kedalaman kerajinan itu. Ayahnya telah mengajarinya ketika dia masih muda bahwa apapun yang dia pilih, dia harus fokus dengan sepenuh hati tanpa sedikit pun bimbang. Tang Wulin sama sekali tidak tertarik dalam desain, pembuatan, atau pemeliharaan Misha karena dia telah memulai jalur pandai besi dan tidak tahan untuk mengubah profesinya. 4 siswa yang tersisa diam. Jelas, memilih pekerjaan sekunder bukanlah masalah sederhana. Mereka masih muda dan belum sepenuhnya yakin apa yang mereka sukai. Tapi untungnya, mereka masih punya waktu 2 tahun lagi untuk memikirkannya. Itu banyak waktu untuk mengambil keputusan. Wu Zhangkong dengan bosan berkata, baiklah. Itu mengakhiri pelajaran hari ini tentang Misha. Hanya ada 2 hal utama yang perlu Anda ingat. Pertama, Misha yang benar-benar kuat disebut armor pertempuran dan semua Misha dari tingkat ungu ke atas adalah armor tempur. Kedua, Anda harus memilih pekerjaan yang berhubungan dengan Misha di kelas 3. Petik 2. Ini sangat mudah untuk mereka ingat. Bagaimanapun, informasi yang mereka pelajari di kelas ini sederhana dan menarik bagi mereka. Tang Wulin berkata, Guru Wu, kapan kita bisa melihat baju besi perang yang sebenarnya? Dia telah mendengarkan dengan sungguh-sungguh sepanjang waktu dan sekarang akhirnya bisa menyuarakan pikirannya. Wu Zhangkong menatapnya dan berkata, aku akan membiarkanmu melihat baju perang setelah kamu menyelesaikan bagian pertama dari pelatihan tempurmu.
Siapapun yang finish pertama akan memiliki kesempatan untuk melihatnya terlebih dahulu. Sampai sekarang, tidak ada dari Anda yang memiliki kualifikasi untuk dilihat. Petik 2. Latihan perang. Pelatihan tempur antara Soul Master. Tanpa memberi kesempatan kepada mereka untuk bertanya lagi, Wu Zhangkong melanjutkan, mulai sekarang, kurikulummu akan menekankan pada latihan tempur. Di sini, Tang Wulin, pindahkan meja ke samping dan kosongkan ruang di tengah. Petik 2. Di sini, tapi bukankah kekuatan Soul Master merusak? Perasaan ragu muncul di hati kelima siswa tersebut, namun meskipun demikian, mereka mengikuti instruksi Wu Zhangkong. Tang Wulin, kemarilah. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Tang Wulin. Iya, Tang Wulin dengan cepat berjalan. Bagaimana perasaanmu tentang pertempuranmu kemarin? Wu Zhangkong bertanya dengan dingin. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak sebelum berbicara. Saya terlalu picik. Kita semua adalah siswa, jadi kita tidak boleh saling menyakiti. Kami seharusnya berhati-hati untuk tidak berlebihan. Petik 2. Wu Zhangkong melambaikan tangannya untuk memecat. Aku tidak menanyakanmu tentang hal-hal itu. Saya bertanya tentang bagaimana perasaan Anda selama pertempuran. Bagaimana perasaan Anda dalam pertarungan tim Anda? Petik 2. Tang Wulin berkata, saya agak bingung tentang apa yang terjadi karena ini adalah pertama kalinya kami melihat kekuatan lawan kami. Tanggapan kami terhadap serangan mereka terlalu tidak teratur dan kurang koordinasi. Sedangkan untuk tim lain, mereka memiliki koordinasi yang lebih baik tetapi tampaknya juga belum mencapai tingkat pemahaman diam-diam. Petik 2. Wu Zhangkong dengan dingin mengoreksi, disorderet. Bagaimana itu tidak teratur? Itu benar-benar kekacauan total. Petik 2. Mereka berlima tercengang dengan kata-kata ini. Mereka adalah para jenius di kelas 1 dan akademi telah menetapkan kelas khusus untuk mereka secara khusus. Selain Tang Wulin, mereka semua sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Dari mana asal kata, tidak teratur? Wu Zhangkong menatap mata besar Tang Wulin. Sejujurnya, saya sangat kecewa. Saya melatih Anda selama 3 bulan, dan Anda memiliki keterampilan koordinasi yang sangat baik. Namun, ketika pertempuran benar-benar dimulai, Anda menyerahkan keuntungan Anda. Patah lengan Xie hanyalah akibat dari ini. Petik 2. Ekspresi Xie menegang. Dia tidak pernah menyangka Guru Wu akan menilai dia dengan cara ini. Wu Zhangkong menoleh untuk melihat Xie. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu kuat sekarang setelah kamu berhasil menjadi Soul Grandmaster? Dan bahwa Anda sekarang bisa secara membabi buta menyerang lawan Anda dengan kekuatan Anda. Apakah Anda ingat konsep tim? Petik 2. Dia kembali ke Tang Wulin tepat setelahnya. Dan kau, saya membiarkan Anda menjadi kapten tim karena temperamen Anda yang tenang, namun Anda sebenarnya gagal menghentikannya atau berkoordinasi dengan tim. Itu tanggung jawabmu. Penggunaan kekuatanmu juga berantakan. Anda tidak benar-benar menggunakan jiwa bela diri Anda sama sekali dan hanya menerobos dengan kekuatan kasar. Apa yang kamu pikirkan? Dihadapkan dengan kritik Wu Zhangkong, Tang Wulin benar-benar tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Wu Zhangkong tentang peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba dan bagaimana rumput Blue Silvernya bermutasi karena jiwa Raja Naga Emas, yang mengarah ke situasi saat ini di mana dia bahkan tidak sepenuhnya yakin dengan kemampuannya saat ini. Wu Zhangkong akhirnya menoleh ke Gu Yue. Sudah kubilang untuk bertindak sebagai perekat tim namun dengan kecenderungan bertempurmu, kau menciptakan lebih banyak masalah dalam berkoordinasi dengan tim. Kecenderungan. Tang Wulin sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Wu Zhangkong dengan kata ini. Di sisi lain, Xie menunjukkan ekspresi yang aneh. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar seperti yang dikatakan Wu Zhangkong. Dari awal sampai akhir, Gu Yue berada di sisi Tang Wulin. Ketika dia meledak, itu juga karena Tang Wulin mengalami cedera. Tetapi sehubungan dengan Xie, dia tampaknya tidak peduli sama sekali meskipun dia seharusnya mendukungnya dengan kemampuan menyerang jarak jauhnya. Beberapa kata kritik Wu Zhangkong sudah cukup untuk meledakkan pembuluh darah. Kemudian, tatapan Wu Zhangkong beralih ke Zhang Yangzi dan Wang Jinxi. Masalah dengan tim Anda juga jelas. Wei Xiaofeng memiliki kesalahan yang sama dengan Xie. Padahal, kelemahannya malah semakin parah. Zhang Yangzi, Anda tidak langsung terlibat dalam pertempuran di awal karena kesombongan Anda, tetapi kesombongan hanya akan membuat Anda mati. Di antara kalian bertiga, Wang Jinxi melakukannya dengan relatif baik. Meskipun dia ditekan oleh Tang Wulin, dia telah berhati-hati dan fokus untuk memenuhi perannya dari awal hingga akhir. Petik 2. Guru Wu benar-benar memuji Wang Jinxi. Tapi, benar saja, ada tapi. Wu Zhangkong dengan dingin melanjutkan,
kalian berlima memiliki masalah yang sama, dan ini akan diselesaikan melalui pelatihan tempur kalian. Masalahnya adalah kalian semua sangat kurang dalam pengalaman dan teknik bertarung. Apa yang saya bicarakan bukanlah pengalaman Anda dengan menggunakan jiwa bela diri dan keterampilan jiwa karena Anda semua agak baik dalam hal itu, tetapi masih belum sempurna tentu saja. Tidak, apa yang saya bicarakan adalah teknik bertarung dasar Anda saat Anda tidak menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Teknik pertempuran dasar. Soul Master membutuhkan sesuatu seperti itu. Bukankah Soul Masters hanya perlu menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang lawan mereka? Terlepas dari Tang Wulin yang tenggelam dalam pikirannya, ekspresi keraguan muncul di wajah 4 siswa lainnya. Apa menurutmu tidak ada artinya memiliki teknik bertarung dasar? Gu Yue berkata, saya mengerti, tapi Guru Wu, kemampuan saya hanya didasarkan pada pengendalian elemen. Selama saya bisa mengendalikan mereka dengan benar dalam pertempuran, saya akan bisa mengalahkan lawan manapun. Lalu, apa gunanya saya untuk teknik pertempuran dasar? Bukankah saya harus fokus pada peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual saya? Petik 2. Wu Zhangkong mengangguk. Jika itu yang benar-benar kamu pikirkan, maka mari kita lakukan tes kecil. Gu Yue, kamu dan Tang Wulin akan menyerangku. Saya tidak akan menggunakan keterampilan jiwa apapun, dan saya akan menekan kekuatan jiwa saya ke level Anda, sekitar peringkat 13. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa mengalahkan saya. Anda dapat menggunakan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Saat Wu Zhangkong berbicara, dia berbalik untuk berjalan ke platform guru dan mengambil petunjuk guru sebelum kembali ke tengah. Gu Yue sudah dengan berani melangkah maju untuk berdiri di sisi Tang Wulin. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Jadi dia sama sekali tidak menggunakan jiwa bela dirinya. Bukankah dia terlalu meremehkan kita? Tang Wulin dan Gu Yue saling pandang sebelum mundur beberapa langkah, membuka ruang antara mereka dan Wu Zhangkong. Mereka melepaskan jiwa bela diri mereka sebagai persiapan untuk menyerang Wu Zhangkong. Datang sekarang. Wu Zhangkong memberi isyarat kepada mereka saat dia mengacungkan tongkat penunjuknya dengan bebas. Tang Wulin mengambil inisiatif untuk maju. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia secara alami memegang keunggulan dalam konfrontasi langsung. Saat dia menyerbu ke depan, untaian rumput Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya muncul, berbondong-bondong menuju Wu Zhangkong di semua sisi. Tepat di belakangnya adalah Gu Yue, yang mengendalikan elemennya dengan lambaian tangannya yang cekatan. Tiba-tiba, dia melepaskan 7 hingga 8 bilah angin kencang. Mereka memotong ke arah Wu Zhangkong dari posisi rumit yang memotong semua jalan untuk melarikan diri. Menekan kekuatan jiwanya juga sangat membatasi kecepatannya sendiri, dan dia sekarang menghadapi Tang Wulin dan Gu Yue, keduanya dapat dianggap sebagai bibrida master jiwa sistem kontrol serangan. Jika mereka tidak bisa segera meraih kemenangan di awal, maka mereka hanya perlu mengontrol gerakan Wu Zhangkong untuk meningkatkan peluang kemenangan mereka di lain waktu. Setelah berkultivasi bersama beberapa bulan terakhir ini, mereka dapat memahami satu sama lain, bahkan tanpa komunikasi verbal. Ini mengarah pada koordinasi yang tampak hampir telepati. Wu Zhangkong berdiri di tengah tanpa bergerak dengan hanya penunjuknya yang terangkat. Di tangannya, penunjuk itu tidak berbeda dengan pedang tertajam. Mereka semua melihat bahwa ketika penunjuk di tangan Wu Zhangkong bergetar, gerakan itu diikuti oleh bayangan yang muncul di belakangnya. Pisau angin mencapai Wu Zhangkong terlebih dahulu, tetapi sesuatu yang aneh terjadi selanjutnya. Tepat saat mereka memasuki jangkauan tongkat penunjuknya, bilah angin segera tersebar menjadi angin sejuk. Di belakang bilah angin adalah tanaman merambat Tang Wulin. Rumput Blue Silver berputar mengelilingi Wu Zhangkong, tetapi saat mereka terlalu dekat, mereka terpotong seperti bilah angin. Tidak mungkin untuk mencapai jarak 1 meter dari Wu Zhangkong. Tang Wulin dan Gu Yue mengungkapkan ekspresi bermasalah. Gu Yue merasakan penunjuk Wu Zhangkong menusuk inti bilah anginnya setiap kali, menabur kekacauan di antara elemen angin yang terkumpul, sehingga menyebabkan bilah anginnya menghilang. Tang Wulin telah menemukan apa yang terjadi lebih aneh. Rumput Blue Silver-nya seperti ular saat dia melepaskannya, namun penunjuk Wu Zhangkong mampu secara akurat menusuk titik ketujuh ular itu, secara efektif menghentikan aliran kekuatan jiwanya ke untai itu. Akibatnya, Blue Silver Grace tidak bisa menahan serangan Wu Zhangkong sama sekali karena kekuatannya sekarang dibatasi. Apa ini tadi? Gu Yue mengangkat tangannya, menembakkan beberapa bola api. Petunjuk guru terbuat dari kayu. Mungkin menggunakan api akan lebih efektif. Saat itu, Tang Wulin sudah tiba di depan Wu Zhangkong.
Tangan kanannya mengulurkan tangan untuk meraih dada Wu Zhangkong sementara sisik emas mulai menutupi lengan kanannya. Setelah beberapa percobaan, Tang Wulin memperoleh pemahaman tentang kekuatan Raja Naga Emasnya. Sisik emas itu bukan hanya untuk dekorasi. Selain meningkatkan kekuatannya, itu juga meningkatkan pertahanannya dan dengan demikian meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Karena skala itulah dia memutuskan untuk langsung melancarkan serangan ke Wu Zhangkong. Bang! Penunjuk Wu Zhangkong mengenai pergelangan tangan Tang Wulin yang berkilau dan bersisik emas dengan tajam. Lengan Tang Wulin sedikit bergoyang setelah terkena penunjuk, tetapi momentumnya tidak berubah, dan itu masih mengarah lurus ke dada Wu Zhangkong. Wu Zhangkong tidak terpengaruh oleh lengan bersisik yang mendekat saat dia berdiri di sana dengan ekspresi sedingin es yang sama. Dia bergeser mundur selangkah. Meskipun tampaknya langkah mundur yang sederhana, itu membuka jarak antara dia dan Tang Wulin serta membuatnya keluar dari jalur bola api. Yang lebih mengejutkan para siswa adalah bahwa bahkan ketika dia mundur, Wu Zhangkong tidak lupa beberapa kali menyodorkan bola api dengan penunjuknya, menyebabkan kekuatan mereka menghilang dan mencegah ruang kelas dari kerusakan. Ini hanya bisa digambarkan sebagai brilian. Pointernya ditembakkan sekali lagi, menusuk siku Tang Wulin. Lengannya merasakan sensasi aneh menyebar ke seluruh tubuh, tapi kekuatan penunjuk tidak cukup untuk menembus sisiknya. Itu telah diblokir secara otomatis. Jejak keheranan akhirnya muncul di mata Wu Zhangkong, tetapi sekali lagi, dia hanya mengambil langkah dari tangan kanan Tang Wulin. Bang! Rasa sakit yang membakar menjalar dari leher Tang Wulin dan merembes sampai ke sumsum tulangnya. Dia tersandung ke samping saat mundur. Lengan kanannya mungkin memiliki sisik yang melindunginya, tetapi lehernya tidak. Penunjuk di tangan Wu Zhangkong mengenai sekali lagi, tapi kali ini, ditujukan ke pinggang Tang Wulin. Jika itu membuat kontak, Tang Wulin pasti tidak akan berada dalam kondisi bertarung sesudahnya. Tetapi tepat pada saat itu, ekspresi Wu Zhangkong berubah. Alasannya sederhana. 7 hingga 8 bola api ditembakkan ke arah peralatan kelas di sekitarnya secara tersebar. Wajah elegan Gu Yue menunjukkan senyum menyeramkan. Apakah Anda tidak takut ruang kelas rusak? Maka Anda harus berhenti jika saya menyerangnya. Seperti yang diharapkan, Wu Zhangkong tidak punya pilihan selain meninggalkan pengejarannya pada Tang Wulin. Namun, di saat berikutnya, siswa kelas 0 akhirnya mengerti arti dari kekuatan sejati. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berkedip. Dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh kelas, melenyapkan semua bola api. Dia sangat cepat sehingga para siswa bahkan tidak bisa melihatnya bergerak dengan jelas. Itu semua hanya kabur bagi mereka. Penunjuk guru mengenai pinggang Gu Yue, menimbulkan rasa sakit yang tajam yang membuatnya pingsan. Bahkan sebelum Tang Wulin bisa bereaksi, dia merasakan mati rasa menguasai tubuhnya, memaksanya untuk jatuh telungkup seperti Gu Yue. Ini sangat kuat. Keheningan sekarang menyelimuti kelas. Wu Zhangkong berjalan ke arah Tang Wulin sekali lagi. Dengan ekspresi termenung, dia menyaksikan timbangan di lengan kanan Tang Wulin berangsur-angsur menghilang. Meskipun tidak dapat menggunakan jiwa bela dirinya pada peringkat yang mirip dengan mereka, dia masih memadatkan kekuatan jiwanya yang ditekan. Namun, bahkan dengan itu, dia belum bisa menembus pertahanan sendi Tang Wulin. Dia hanya menyebabkan lengan Tang Wulin menekuk sepersekian detik, itu saja. Kekuatan pertahanan dari timbangan itu luar biasa tangguh ketika dihadapkan pada serangan dengan peringkat yang sama. Selain itu, Tang Wulin belum melepaskan kekuatan cakar naga emasnya. Itu hanya akan meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Guru, apakah Anda sebenarnya hanya menggunakan teknik dasar sekarang? Xie bertanya pada Wu Zhangkong dengan mata lebar. Wu Zhangkong mengangguk. Apakah kamu masih berpikir teknik dasar tidak berguna? Teknik dasar sangat mendasar. Meskipun jiwa bela diri dan keterampilan jiwa dapat membuat master jiwa kuat, cara penggunaannya akan menentukan seberapa kuat seseorang nantinya. Beginilah teknik dasar harus digunakan. Itu sama bahkan saat menggunakan armor perang atau misya biasa. Mulai hari ini, kita akan memulai periode panjang pelatihan teknik tempur. Jangan mengendur, ini adalah topik penting bagi Anda semua.